Oke ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu sore ini di sini ya. Dalam sejarah butuh semua. Lu kenapa pakai sendal lu? Bukan aku. Kenapa? Iya, ntar kalau keinjek apa-apa jempol lu meledet nyakit lagi. Jari lu udah somplak, jempol lagi biar lu sama. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang electrical safety. Nah, jadi di sini kita saya mau lihat dulu ya, ada namanya OSHA ya. OSHA itu dia khusus membahas masalah safety and health. Jadi K3 tapi di pekerjaan ya. Jadi ini kita mau lihat yang foto and properly tagged up. As the electrician was fitting the new cable into the panel, his left hand came into contact with the panel's main bus bars. 440 volts of current passed from the bus bars to his left hand, across his chest, and out his right hand that braced him against the panel, electrocuting him. At some point, the tagged-out isolation breaker had been cross-wired with another breaker. The electrician did not know that the panel he was working on was never de-energized. Nah, Let's look kenapa at some of the yang contributing bisa factors bikin to dia jadi electrical fatality? health. Ya kan? Employees should verify the location of all energy isolation points. Employees must check or test electrical panels or electrically powered equipment to ensure they are, in fact, de-energized before working inside them or within the vicinity of it. Ya, jadi Anda harus mengecek ya, mengetes semua masuk. Ya. Kalian harus cek dulu, harus tes dulu sebelum buka panel. Ingat, ya, lihat dulu, tes pen dulu, cari tahu bahwa ya, sini Jaka. Jaka. Depan sini. Jaka. Sini depan. Belajar. Sayang kalau nggak belajar ya mumpung gratis. Kalau manggil saya bayarnya mahal. Nah, jadi check or test at the point where work is to be done to ensure the electrical panel or circuit are de-energized. Jadi gini, kalian harus mengecek bahwa semua electrical panel atau apapun itu yang kalian kerjakan itu adalah de-energized atau nggak ada power. Ya, nggak ada power. Kalau kalian mau melakukan pekerjaan, makanya saya selalu bilang MCB-nya turunin ya. Kejadian di sini kan juga pernah ya. Pertama dulu waktu PM LVMDP tuh ada yang setrum tuh jatuh ya kan. Terus cooling tower tuh ya setrum juga ya. Yang Jaya tuh ya kan, Jaya. Nah itu nggak. Jadi gini ya, kenapa? Karena strum itu nggak ada obatnya. Kalau lo kena pisau, ya bisa diobatin pakai betadine. Kalau lo kena pisau bisa diobatin pakai betadine atau diperban. Tapi kalau strum nggak ada, bye COVID. Ya. Ketemu lo di sana sama siapa? Ada saya Angel ya, terus Nigar Bila, ketemulah di sana. Jadi listrik itu nggak boleh buat main-main. Kenapa? Karena listrik itu adalah teman kita yang paling baik. Karena dia membantu kita dari kita mulai melek mata sampai tidur. Bahkan pada saat kita tidur pun dia tetap bekerja dan bantuin kita. Tetapi listrik adalah suatu teman kita yang sangat mematikan. Kenapa sangat mematikan? Karena siapapun kalian, siapapun Anda nyenggol bacok. Kata Tuhan gitu, listrik lu kalau ada yang nyenggol lu sikat, ada cerita. Dan lebih parahnya lagi apa? Nggak kelihatan. Setan, genderuwo, kuntilanak, gue pernah lihat, gue pernah ketemu, nggak ada yang gigit. Percaya bang, nggak ada yang gigit, gue belum pernah digigit. Tapi kesetrum gue pernah, dan setrum itu nggak kelihatan. Kayak kamu lihat bukan setrum, yang kamu lihat itu kabel. Tapi kamu nggak akan bisa bedain mana kabel bertegangan, mana enggak. Ada nggak bedanya? Nggak ada kan? Kalau dijilat baru berasa.
apalagi disenggol. Nah, makanya saya wanti-wanti ke kalian kenapa kita training safety, ya, supaya hati-hati. Ya, sebab apa? Ya, sebab lebih baik saya pulangin kamu keadaan hidup daripada saya pulangin kamu keadaan mati. Usahain. Pertama, gue mesti urusan ke Polda, Polres, Polsek. Nomor 1. Kenapa? Karena apapun yang terjadi sama kalian, tanggung jawabnya dari saya. Ngerti ya? Makanya kalau dibilangin pada ngerti. Jadi gitu. Semua itu tanggung jawabnya ada di saya. Ya, apapun yang terjadi sama kalian yang ada di sini. Ya, hanya hati-hati. Terus apa? Ya, yang merasakan itu kalau kalian nanti kesetrum itu diri kalian sendiri, itu satu. Tetapi ya, ada namanya unsafe action sama unsafe condition. Unsafe condition itu adalah kondisi yang tidak safe, dan unsafe action itu adalah action yang tidak safe, yang tidak aman. Nah, unsafe condition dan unsafe action ini bisa mengakibatkan orang lain juga ikutan celaka. Ngerti gak maksudnya? Ya. Kalau jomblo yang mati gak ada masalah, gak ada yang nangisin. Tapi kalau yang anak ketiga kan pahit. Yakin Pak? Hah? Akan jadi yatim. Iya kan, anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, bener gak? Kalau yang masih bujangan mah lu mau mati bodo amat, mau gue pikirin. Ya. Logikanya seperti itu yang paling gampang. Ya. Jadi makanya kenapa saya bawel, kenapa saya sayang lah sama kalian. Saya udah ngeliat kecelakaan itu depan mata saya udah sering. Udah beberapa kali. Ya, bukan sekali 2 kali ya. Saya pernah ngeliat mati kesetrum orang, pernah ya, kesetrum di siling gara-gara megang holok. Dikira temennya bercanda, katanya beneran, ditarik akhirnya dari siling itu ditarik tuh, jatuh. Dua-duanya masuk rumah sakit, yang satu patah gara-gara ketiban, yang satu mati kesetrum. Ya. Zaman proyek juga saya dulu pernah, ya. Saya bilangin, Mas, body harnessnya dipakai, repot Pak, dia udah biasa, jatuh. Udah gitu nangis lagi, goblok banget ya. Belum kering udah gua tendang palanya itu beneran. Udah diomongin bener-bener ya. Tetap aja, wah biasa Pak De, jancuk rayu kuwi gua. Pak ditarik kan. Kalian aja mati lah, nggak pusing daripada cacat. Itu satu. Yang kedua ada lagi bawa bapak udah tua. Pak De, lagi potong keramik, tolong itu sepatu safety-nya dipakai. Wah repot Pak, kena mecahan keramik, sobek. Gua juga yang angkat. Ya, nggak lama mati, kenapa? Diabetes. Konyol kan? Konyol gitu. Buat saya hal-hal seperti itu yang harusnya bisa dihindari, harus dihindari. Ya. Exposed electrical circuits. Inform all contractors and subcontractors of the ship's systems and/or modifications to the systems prior to beginning work. Nah, jadi ya pada saat kalian bekerja, ya, itu tolong diinfoin temennya. Ya, kalau mau kerja, diinfoin temennya, dikasih tahu bahwa ini saya lagi ada pekerjaan. Kita kan punya ya lapak tekad ya. Kita juga udah mau order tuh, itunya tuh. Udah order belum? Baru hari ini dibikin PR. Bikin nih PR-nya ya. Order itu, terus saya juga bentar mau order itu nozzle baru buat water mist di atas. Dan ntar saya kasih kok itunya. Iya Pak. Dokumennya tadi buat ngisi di troli, hidran troli. Lokotekot itu penting, saya bilang lokotekot itu adalah suatu hal sepele, mungkin buat kalian sepele. Terus saya pernah lihat kan lokotekot, jangan, tapi itu hal yang paling banyak bunuh orang. Paling banyak apa? Bunuh orang itu, hati-hati. Paling banyak bunuh orang. Kenapa? Karena gini, pada saat nyari ke lokotekot, begitu temen yang lihat, kok turun nih nyanyian ngetrip. Ya kan, dinaikin, atau di sana jono lagi ngonek, ya keriting, kan gitu. Ngerti nggak maksudnya?
di sono, ya nggak? Dia nggak tahu tuh udah dinaikin sama orang, tapi dia feelingnya dia orang tadi gue turunin kok. Ya. Sama kejadiannya begitu. Ya. Kalau gue dulu pernah goblok, pernah gue ngalamin ya transfer pump di Mercure. Sore-sore baru masuk gue. Ya. Oh transfer pump tuh ganti mechanical seal, matiin dulu. Oh ya udah siap. Ganti mechanical seal, udah ada barangnya. Gue matiin kan, udah matiin. Ternyata salah. Kan transformer ada 2 tuh, 1 sama 2. Yang mau gue ganti nomor 2, yang gue matiin yang nomor 1. Salah nurunin MCB. Benar kejedut. Mental gue langsung. Mental akhirnya nggak kerja. Cuma megang hati doang. Mayday, B3, gue stroke. Langsung dateng. Minum susu, ya pokoknya P3 kali udah sampai sore akhirnya. Nah apa-apain. Itu mental saya itu 2 meter. Saya ngalamin sendiri. Mental, duing ya, nah nabrak tembok. Untungnya apa? Yang bahaya itu kalau saya udah tahu lah. Pokoknya listrik itu jangan sampai begini ya, harus begini megangnya. Ya sama ini kan kasusnya kasus Basbar. Saya juga sama kasusnya kasus apa Basbar. Ya. Makanya hati-hati. Makanya saya lihat dokumen ini, video ini, terus saya share buat anak-anak. Kenapa? Lu jangan sampai ngalamin yang nggak enak, ya, sakit. Ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke yang lain, nah, oke, ya ini adalah fire yang disebabkan oleh adanya short circuit. Tapi ini iklan, ini bagus. Ini kan kejadian kemarin di sini. Akhirnya apa? Rumahnya membakar semua. And the fire spread and burned all the house. Joko, sini kok. Nah, kalau kita balik ke belakang, kalau kita bisa balik ke belakang, ya, berarti we can go back in time. Apa? Kita lihat sini dulu, mau apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita udah punya, ya. Ini kita udah punya nih. Room will be safe from. Kita udah pasang berapa? 4 ya? Masih ada lagi tuh. Di gudang gadget kalau masih ada. Pasang aja semua. Ya. Pasang aja semua. Nah. Jadi when there is fire, ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Salah. What you're seeing here is the Nah, ya. The flame will increase even more. Jadi gini,
Kalian itu kalau ada kebakaran itu waktunya cuma 1-2 menit. Nggak banyak-banyak. Makanya kemarin benar tuh, begitu sistem kita jalan, ya begitu sistem kita jalan, kemudian ada yang datang ke sini, ada yang extinguish, cepet. Coba kalau ini udah sempat kebakar, karpet udah sempat kebakar, terus ini piu, ya kan? Sini kayu nih, ini combustible material semua nih, ya. Karena kan api cuma 3 hal. Pertama ada apa? Oksigen. Yang kedua ada panas. Yang ketiga ada bahan bakar. Bahan bakarnya udah ada nih. Kayu nih. Ini bahan bakar semua nih. Karpet, kayu, semua bahan bakar. Jadi cuma 1-2 menit, ya. The flame will increase even more. Jadi dia naiknya gila-gilaan. 90% fire was caused by a short circuit. Jadi ingat, ya, 90% api disebabkan oleh short circuit. Kenapa? Karena kan ada MCB Pak. Bener, MCB-nya matiin listrik, tapi kan nggak matiin api. Nanti nggak lihat? Ya, jadi gitu. Makanya kalian harus benar-benar, ya. Nah, ini contohnya dari awal. Ada suatu rumah, tuh dia tinggalin gini. Sama kayak kemarin, kasusnya kayaknya ditinggal ini kasusnya ini. Iya? Colokin, tinggal. Dah, selesai. Akhirnya apa? Bakar. Nah, di sini juga kita lihat. Nih, ya. And the breaker was cut only electricity, but do not cut the flame. Makanya kan kalau kita harus punya yang namanya second skenario. Ada plan A, plan B. Listriknya mati, apinya kan enggak. Benar kan? Ya. Kemarin juga sama hampir tuh bakaran. Ya, kompor kan? Untung bini gua nggak panik. Ya, langsung ambil handuk. Masukin semua ke bak, beres. The fire will spread and burn all the house. Sama nih dari sini juga nih. Semua habis semua. Kenapa saya pasang yang begini di panel listrik semua? LVMDP, kapasitor bank, ya. Saya pasangin. Kenapa? Karena kamu nggak mungkin 24 jam ada di situ. Itu satu. Yang kedua, juga nggak ditungguin itu areanya. Ya. Nah, ya, lesson objektif. Jadi objektifnya apa? Kamu pindah ke sini, Sabian. Tolong diturunin ya. Objektifnya apa? Ya, kita akan belajar identify major electrical hazard. Jadi electrical hazard apa aja yang bahaya. Kemudian describe type of electrical hazard. Ya, menjelaskan jenis-jenis jenis-jenis bahaya dari electrical. Terus describe electrical protection method. Nah, proteksinya mau bagaimana? Ya, metodenya. Ya. Yang keempat, recognize employer requirement to protect workers from electrical hazard. Jadi ini adalah kita bagaimana caranya ya untuk melindungi pekerja dari electrical hazard. Lu jangan gua nggak ngeliat lagi nih lu pakai sendal kayak gini nih. Hah? Ntar gua injek jempol lu, tai lu. Lanjut. Bukan apa-apa kalau jempol lu somplak, gua juga yang repot, bukan emak lu. Definition, electricity movement.
of the free electron between atom. Jadi electricity itu dia bergerak. Nah, pada saat dia bergerak, kalau ada lu ditabrak. Ngerti nggak sih? Ya, electricity itu bergerak, dan kalau lu ada di situ di jalurnya dia, lu ditabrak. Intinya seperti itu. Ya. Between atom. Nah, between atom kita nggak usah bahas kepanjangan lah, nanti kalian pusing. Nah, related term ya, current. Current itu apa? Ampere. Ampere itu adalah the movement of electrical charge. Jadi ampere itu adalah arus yang mengalir. Ya. Dari apa? Dari listrik. Kemudian resistor. Resistor itu apa? Hambatan. Opposition of the current flow. Opposition apa? Dia menghambat dari arus listrik. Jadi hukum Ohm aja. Hukum Ohm itu mana 3? Apa ya? Masih ingat gak hukum Ohm? Hah? Hukum apa? Fear, volt, sama V sama dengan I kali R. Ya udah, ini kan cuma 3 nih. Ya. V itu adalah voltage, ya. I adalah ampere, R itu adalah resistor. Jadi listrik itu cuma ada 3, ada tegangan, ada ampere, ada resistor. Udah, itu doang. Nah, intinya ini gede nih, electricity movement of the free electron between atom. Artinya kalau lu ada di situ, lu ditabrak. Gitu. Duit etikes Pak, cair. Maaf ya Pak. Gua dong. Yang gue yang naruh di sini. Iya Pak. Buat belajar. Oke, ya intinya gitu ya. Electricity itu adalah bergerak. Jadi kalau lu di alirannya dia, lu ketabrak aja. Makanya jangan deketin, jangan pegang. Ya, lanjut. Nah, konduktor itu apa? Substance such as metal that have the little resistance to electricity. Konduktor itu artinya dia memiliki resistan yang kecil. Artinya bisa mengalirkan listrik. Ya. Terus ada insulator. Insulator itu adalah sesuatu yang menghambat, menghambat electricity. Jadi that have high resistance to electricity. Kemudian ada grounding. Grounding itu adalah conductive connection to the earth which act as a protective measure. Jadi grounding itu dia dialirkan ke dalam bumi. Kenapa? Pada saat ada sesuatu lonjakan arus yang besar, bumi itu mampu menampung sebesar apapun arusnya. Bumi mampu menampung. Contoh apa? Sambaran petir. Ya mau segede apa itu ampernya, bumi tetap bisa nampung. Makanya ya ilmuwan belum ada yang bisa nangkep petir disimpan, belum ada. Padahal itu kalau bisa dimanfaatkan, gede, ampernya kan gede banget. Lanjut. Nah, ini adalah electrical hazard. Ya, kalian bisa lihat tadi nih yang foto yang tadi, terus ini ya tangannya hancur habis. Ya. Saya punya teman Pak, ya, saya ngalamin sendiri teman saya. Itu dia naro kunci Inggris di atas panel, mungkin kegeser atau apa, jatuh lempar ke basbar, ledak, habis itu mukanya, kayak orang disiram air, kayak ayam disiram air panas, bakar, gosong. Ya, masih ada sekarang orangnya masih hidup tuh, di mana di Taman Anggrek, udah pada putih-putih semua sininya nih. Luka bakar terkelupas ya. Itu satu. Yang satu lagi ada juga, karena juga begitu. Lu kemana bisa begitu? Nggak tahu Pak, bangun-bangun dari Karos. Jadi saya wanti-wanti ke kalian, hati-hati ya. Nih contoh-contohnya luka bakar listrik itu kejam ya. Dan nggak ada obatnya. Jangan sampai kalian masih muda ya cacat gara-gara listrik. Teman saya ya, itu pekerja karyawan kantor pos di mana Sidoarjo, baru pulang. Mungkin ada lampu mati atau apa, dibenerin setrum tewas. Ya, padahal buat tenangan terakhirnya temenin saya gitu.
Akhirnya apa ya, sudah lah. Lanjut. Nah, example of electrical hazard that could cause workers to be electrocuted. Nah, tadi udah ya. Ini welder electrocuted tadi udah. Lanjut. Siapa tuh masternya? Nah, electrical hazard ini ada namanya be safe. Be safe itu burn. Burn itu apa? Bakar. Terus electrocution itu apa? Strum, ya. Shock, arc flash atau arc blast. Arc flash apa? Loncatan bunga api, ya. Kemudian ada fire. Fire itu api. Explosion itu apa? Ledakan. Ya. Apa yang membedakan antara fire sama explosion? Bedanya apa? Fire sama explosion. Kalau fire waktunya pelan. Kalau explosion waktunya sepersekian detik. Ya, jadi explosion adalah pelepasan energi dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi itu namanya explosion. Lanjut. Nah, ini yang pertama adalah burn, mass common shock related injury. 3 type of electrical burn: electrical, arc flash, thermal contact. Electrical ini kesetrum. Pernah nggak kesetrum sampai melepuh? Pernah. Saya pernah kesetrum sampai melepuh. Arc flash, arc flash juga sama. Ini bahaya. Ini loncatan bunga api. Kemudian thermal contact apa? Panas. Gara-gara panas, kepegang, akhirnya melepuh. Ya, lanjut. Balik lagi. Ini pernah kejadian, ya, zamannya batu akik cincin. Ya, ada seorang teknisi di daerah pelabuhan, ya, lagi bongkar aki truk tuh, John. Aki truk mana? Ya, kan baru samper tuh. Genggol tuh batu akiknya, putus tangannya. Ya. Hah? Iya kan? Lu nggak percaya? Cobain dah tuh di genset ada door samper. Senggol bacok asli. Hah? Iya senggol bacok. Iya kan? Sekarang ampernya kan 200 itu. Somplak langsung itu jarinya nih. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara batu akik. Makanya gua bersihin tangan gua. Nggak pakai jam yang ada ininya, yang dimatnya cuma ini doang satu nih. Cincin nggak punya, jam nggak punya, apa beli nggak? Hah? Dimakan. Biasanya pakai gelang bahar dia. Gelang bahar mah aman. Kayu kan itu ya? Kayu. Kantor ya? Ya kan aman ya. Saya sarankan jangan lah ya. Pokoknya kalau jam-jam kayak kamu gini nggak boleh tuh. Jam besi itu. Saya punya Seiko 5, nggak pernah saya pakai. Saya pakainya kalau pulang doang biasanya. Kalau di kerjaan saya jarang pakai. Kenapa? We never know what will happen. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik menjaga. Antisipasi. Nggak ada orang jago, yang ada orang beruntung. Ya. Nggak ada. Makanya jangan sok-sokan. Yang ada orang beruntung. Lanjut. Nah, electrocution is fatal, meaning to kill with electrical shock. Jadi bisa membunuh dengan arus listrik. Makanya ada apa? Ada kursi listrik ya buat hukuman mati. Result when a human is exposed to a lethal amount of electrical energy. Ya, jadi lethal amount itu artinya apa? Lethal amount itu adalah dosis yang mematikan. Ya, lethal amount itu jumlah yang mematikan. Makanya kan ada tuh di mana? Di film dulu lethal weapon. Lethal weapon 1, lethal weapon 2, senjata mematikan. Ya. Of electrical energy. Ya. Jadi ini adalah hasilnya kalau lo kena listrik, tewas. Listrik kan ada dosisnya. Kalau dosisnya kecil geli-geli doang. Buat pijit ya? Hah? Buat pijit ya? Buat pijit ya. Nyarikan. Hah? Nyarikan.
buat nyari ikan itu juga gede. Bahaya itu. Bahaya. Gue pernah itu setrum, lu masih jauh-jauh busi Vespa. Nyor lu setrum busi Vespa, gue pernah. Ya kan? Lanjut. Nah, so ya body becomes part of electrical circuit. Nah, artinya ini tadi. Ya. Jadi gini, ya. Badan lu itu jadi bagian dari rangkaian listrik. Ya. Intinya kan tadi bilang begitu, listrik itu bergerak. Makanya kalau dia lagi jalan, lu jangan di situ. Tabrak. Ya. Berhenti ya. Apa? Akan berhenti. Iya, ya, pantang berhenti. Kenapa? Karena listrik itu lebih kejam dari kereta. Reflect respond to passage of electric current through the body. Ya, jadi hati-hati. Kenapa? Karena body becomes part of electrical circuit. Jadi tubuh kalian itu menjadi bagian dari rangkaian listrik. Makanya mau lewat dia. Ya. Mikir, gue mau lewat. Siapa sih di sini nih? Jono nih kurang ajar kan gitu. Ya. Lanjut. Nah, kemudian ada arc flash atau arc blast. Arc flash. Sudden release of electrical energy through air when a high voltage gap exists and there is a breakdown between conductor. Jadi gini. Ya. Jadi electrical itu dia akan selalu bergerak. Nah, pada saat ada gap, ya, nih voltage gap, ada jarak, maka dia akan loncat. Mesin las. Kayak mesin las. Las itu kan nggak boleh nempel. Kalau nempel kan nggak bisa. Iya. Harus ada jarak. Ya. Sama aja kayak busi motor. Busi motor kan ada gapnya. Kalau dirapetin nggak hidup. Buat percikan apinya. Nanti maksudnya. Nah itu buat apa? Percikan api. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Ya, ada. Saya punya ada banyak di YouTube videonya. Give off thermal radiation heat and bright intense light that cause burn. Jadi gini, ini adalah thermal radiation, panas, sama bright. Bright itu apa? Pancaran sinar. Makanya kan las-lasan lu nggak bisa lihat. Iya. Bener nggak? Coba aja lu ngelas nggak pakai kedok, bakar muka lu. Ya. Makanya saya juga kadang suka kedok tuh ngeliat orang mentang-mentang udah jago kali ya, ngelas nggak pakai kedok ya, oh udah biasa pak, gigi lu. Emang lu kira mata bisa beli di glodok? Nggak bisa. Ya. Kasihan bukan apa-apa. Oke lu masih muda, begitu udah tua, jahat itu asapnya las. Iya. Baru kali. Hah? Iya, asap kelas itu jahat, beneran. Asap kelas itu jahat banget, bukan jahatnya pakai banget, bukannya jahat doang. Ya, pakai banget. Nah, temperature as high as 35,000 degree Fahrenheit. Kebanyakan temperaturnya tingginya 35.000 derajat Fahrenheit. Siram air panas yang cuma 100 derajat Celcius saja nyonyor, apalagi segini, benar? Ya. Jadi inilah ya electrical hazard. Pak, kok bapak apa namanya kita kok belajarnya tentang yang apa mengerikan ya iya. Intinya cuma satu ya, saya sayang lah sama kalian. Kan tadi saya bilang ya, kalau jempol kenapa-napa itu siapa Jinan, yang repot tuh gua, bukan mak lu, bukan bapak lu. Karena kejadiannya di sini. Kan pernah. Lah kan pernah, bulan puasa lagi anjing banget. Makanya gobloknya kayak, kan gua bilang gobloknya kayak hilang-hilang. Bukan hilang, bukan impor. Hilang juga hilang. Nah, juga hilang katanya. Jempol-jempol yang hilang juga hilang katanya. oh iya ini hilang juga. Tadi bilang gini, bagaimana kau menjaga aku, menjaga jempolmu aja kamu nggak bisa kan? Betul kan? Tahu Makin-makinannya hilang kemarin. Kamu nggak ada jempolnya katanya. ya gua sih fair aja. Kalau masih di sini apapun yang terjadi tanggung jawabnya ada di gua, bener nggak? Kalau di luar mau kuping lu hilang tidak hilang, bodo amat. Tabrak kereta di apa namanya Pondok Cina juga gua peduli kagak. Ya,
Kalau di sini gua tanggung jawab kan gitu. Lanjut. Nah, arc blast high voltage arc can also produce considerably pressure wave by rapidly hitting the air and creating a blast. Jadi gini, arc blast itu adalah ledakan. Makanya kalau di film-film itu kan misalkan meledak tuh orangnya sampai mental. Iya. Nah itu ada pelepasan energi dengan cepat. Ya, dengan cepat. Jadi gini, ada namanya pressure wave atau gelombang tekanan, ya. By rapidly hitting the air and creating a blast. Jadi itu ada pemanasan secara tiba-tiba di udara. Kalau dipanasin kan otomatis memuai. Nah, udaranya itu memuai, makanya lepas. Contoh paling gampang, dulu kan kita sering main petasan tuh. Iya. Bener nggak? Petasan lu kasih kaleng tuh. Iya. Begitu meledak kan mental kalengnya. Iya. Bener nggak? Iya. Kenapa? Karena ini, ya. Produce considerable pressure wave. Pressure wave itu adalah tekanan, gelombang tekanan. Ya. Ada. Ya contohnya ya kayak dulu lah kita main petasan, ya meledak ditaruh kaleng, wing, mental kalengnya kan. Nah seperti itu. Nah, by rapidly hitting the air and creating a blast, dia panas udaranya. Ya, panas. Nah, kenapa petasan bisa meledak? Karena dia ketutup rapat. Tutup rapat, dia butuh energi untuk lepas. Airnya meledak. Nah, pada saat ledakan itu kan panas tuh. Ada namanya pressure wave. Ya, gelombang tekan. Ya. Nah, dia apa? Manasin udara sama creating a blast, menciptakan ledakan. Hati-hati kalau bom. Ya, bom itu ada dua. Ya, pertama adalah blastnya yang pertama, shock wave-nya, yang kedua itu balikannya. Ya. Makanya 2 kali biasanya kalau bom itu. Ya. 2 kali. Saya punya tuh nanti kalau mau kalian mau belajar, saya punya buku forensik, ya, engineering forensik, bagaimana melihat suatu ledakan itu seperti apa. Bukan cara ngerakit bomnya, Bang. YouTube ada. Ayo, tolong tandain Pak Joko juga. Cara ngerakit Pak bomnya. Joko tandain Pak Joko, tolong. Gelombang tekannya Mas Gia lah. Apa? Yang ini Joko Samudra. Oh, tandain. Nah, bukan, sebetulnya gini, saya mengajarkan tentang electrical, tentang apa juga sebetulnya bisa bermata dua, ya. Memang ilmu pengetahuan itu bagaikan pisau, dipegang sama chef jadi makanan enak, dipegang sama penjahat buat ngerampok orang kan gitu. Ya, buat bunuh orang, buat ngerampok orang, ya nggak jelas kan, buat ngebegal. Ya, sama lah dengan ilmu pengetahuan. Makanya dibilang bahwa engineer itu dosanya paling gede kalau melakukan kesalahan dibandingkan dengan dokter. Ya, lu salah merancang sesuatu, ya, Boeing 737 800 new generation jatuh di Kerawang. Ya kan yang mati berapa? 200 kan? 200 lebih kan? Nah, lu jadi dokter, operasi Jono ketinggalan gunting di perutnya Omi doang yang mati. Betul kan? Omi doang yang mati. Udah jangan mati lah. Saya doakan. Lanjut. Nah, kemudian ini fire yang kita kemarin bicarakan, ya, fire. Fire adalah must result from problem with fixed wiring. Jadi apa? Namanya fixed wiring. Problem with cord. Nah ini. Cord apa cord? Tuh, kabel gulung. Kabel gulung, kabel roll. Gue wanti-wanti ke kalian, ya. Nih, dengerin omongan saya. Kabel roll itu kalau lagi dipakai jangan posisi ke gulung. Ada induksinya di sana. Jadi panas. Oke? Jadi posisinya harus pada saat lu lurus nih, emak-emak terutama yang di rumah. Nyetrika, kabel gulung. Makanya saya sebetulnya kabel gulung, kabel roll itu pasti saya tarik habis kalau di rumah. Ya, saya tarik habis. Kalau enggak, buang aja sekalian. Kalau nggak pakai, sama juga kita kan punya kabel roll tuh. Ya kalau pakai gulung yang tarik yang panjang sekalian.
Kenapa? Karena pada saat dia dililit itu jadi trafo. Jadi induksi. Ya. Jadi apa? Jadi trafo. Nah makanya nih, ini gue udah ngomong begini sekarang di sini. Kalau ada kelakuan, gue cekek. Gue anggap kemarin kejadian, ya goblok aja stafnya, nggak tahu. Ayo, ngopi. Hah? Oh, minta goreng. Gini-gini ya. Sedih amat. Sedih amat Ya, sih. jadi orang susah. Apa bos jam segini? Lo kalau lapar bikin PR dulu ya. Ribet, lo kapek. Kurangi jatah saya, Kak. Nah, ini ingat api ini ya. Masalahnya di mana? Problem with cord. Ya. Cord itu kabel gulung. Makanya saran saya mendingan pakai kabel extension aja, jangan pakai kabel gulung kalau buat di rumah. Ya, di rumah lu nih, yang lu udah punya rumah kan, di rumah jangan pakai kabel gulung dah. Resikonya gede. Karena pada saat lu deket doang, ya kan? Iya. Benar. Akhirnya gulungin ya. Tetap. Kenapa? Karena kalau kabel gulung itu pada saat dia lurus sama digulung itu kemampuannya jauh lebih berkurang pada saat dia digulung. Karena induksi tadi. Ya, karena adanya induksi tadi. Ya. Oke, hitungannya ada. Hitungan trafo. Ya. Oke ya. Nah, problem with cord, ya. Flux, ya. Flux tahu kan flux? Steker. Ya, steker. Nah, itu kebanyakan ya emak-emak juga sama tuh. Banyak banget colokannya. Kenapa? Karena colokan itu rawan kendor. Rawan kendor. Dia kan ada model 2 doang begini nih, kayak cepit urang nih. Kayak capit udang kan? Nah, itu kalau keluar masuk lama-lama dol. Bener enggak tuh, Jon? Udah. Ya, Jono tuh yang sering di Pangkalan apa nih? Ya Bang saya juga. Makanan apa? Pangkalan apa nih? Iya, kalau sering keluar masuk, dol lama-lama. Kalau ini jokong, no. Iya, jokong. Jok ya? Saya sih. Bisa sih. Akhirnya Nah, jadi ya, ini adalah jadi ingat, api ini problemnya apa? Masalahnya apa? Cord, flux, receptacle, and switches also cause electrical fire. Ingat, ya. Kalau kita ditanya, Pak, kenapa kebakar dulu kok MCB-nya nggak turun? Karena pada saat dia kebakar tuh nggak butuh ampere gede. Ngerti nggak? Misalkan MCB-nya itu 6 ampere di rumah, kan rumah 6 ampere atau ya paling 4 ampere lah ya, 200. Nah, itu lu buat bikin api setengah ampere udah cukup. Ya kan? Setengah ampere itu cukup buat bikin api. Ya. Bahkan kalau misalkan kita mau contoh nih, pakai baterai 1,5 volt itu loh, bisa bikin api. Ya makanya kalau camping, saya dulu jarang kalau saya tetap bawa korek. Tapi kalau nggak bawa korek, saya pasti punya baterai. Paling enak pakai baterai 9 volt tuh. Baterai 9 volt sama kalau nggak aluminium foil, kalau nggak pakai kabel serabut. Iya, bungkus rokok, gerencengnya itu bisa, ya kan? Tinggal di kerik-kerik kayu, tempelin hidup itu. Ya. Padahal itu cuma pakai batu-batu kecil kan? Makanya problemnya fire adalah cord, plug, receptacle, and switches also cause electrical fire. Receptacle apa dia? Ada yang tahu nggak? Banyakan colokan T itu loh, reseptor. Ya. Nah, plug yang ini nih, ya. Nih yang T ini nih. Oke ya, lanjut. Explosion, ledakan. Occur when electricity ignites explosive mixture of material in the air. Jadi gini, ya. Ada namanya explosive material. Ya, explosive material. Contoh yang paling gampang adalah yang paling bahaya, ya. Itu yang paling bahaya cat.
Paling bahaya chat. Naik lagi dah, naik terus dah. Terus balik lagi terus. Up. Nah ini coba yang ini. Klik. Nah. Terus. Nah, Bener, Pak. dibalik aja, dibalik. Enggak, kamu klik ini aja nih, ini. Iya. Klik ini aja nih. Gimana? Ini. Oh, itu. Jadi udah tuh. Nah, terus naik ke atas dulu. Terus atas. Stop. Nih. Ini nih. Ya. Nah, turunin dikit. Udah. Nah, ya. Oke. Nah, penuhin full screen. Nah, kita lihat nih. Confined space hazard. Ini kalau di OFSA itu nah, ya. Two night shift employees were moving Ini light yang mati dua ya. painting equipment inside a barge to continue a painting operation. Employees on the previous shift had been painting in a confined space Oh, continually kemarin for 10 hours. cat lift ya. The paint mixture being used was Yang flammable. tadi ya. The lighting equipment was not explosion proof. Sama ya. There was Di no Midwest ventilation juga sama and itu. only one Hati-hati. open access hole. Painters and laborers constantly enter the confined space without any air monitoring. As the two night shift employees set up the equipment, a spark ignited the flammable paint vapors and caused a flash fire. Both employees were killed. Ya, buat employee were killed. Artinya apa? 2 orang mati. Kenapa? What went wrong? Sufficient ventilation would have kept the concentration of flammable vapors below 10% of a lower explosive limit. A shipyard competent person should have visually inspected and tested the confined space for oxygen content and lower explosive limits prior to entry by employees and found the flammable atmosphere. There should be no plugs or electrical connections within 50 feet of hazardous atmospheres and painting operations. 50 feet itu apa? 50 feet itu 30 kak, 50 kak. Kali 30 cm aja. 150. The employer did not make sure that employees entering confined spaces were properly trained to recognize hazards. Although not contributing to the fatality, 15 meter. electrical cords and open access holes presented two additional 3 safety kaki itu hazards. 1 meter kali apa? Electrical cords and painting hoses should not be in the way of workers using the ladder. Clear interference with ladder access as much as possible. Open access holes in decks should be adequately guarded to prevent employees from accidentally falling down. Ya, udah balik lagi ke yang tadi. Ke PowerPoint-nya. Terus. Ah, udah. Naik. Nah, ya, ini explosion nih. Jadi, occur when electricity ignites explosive mixture of material in the air. Ya, ledakan. Makanya benar, ya. Jadi kalau kalian kan sering tuh kadang-kadang lihat di TV tuh, ya di TV di film-film ya gasnya dicopot, ya kan? Begitu dinyalain lampu langsung meledak. Ya. Itu benar kejadian. Ya. Dan saya ngalamin sendiri baru masuk sore. Ya, badan gue dulu segini nih, kecil. Berat gue berapa? 45. Ya sama, gue dulu berat 45 Yang waktu nikah. 40 itu Pak. Yang 5 kilo dosanya. Tahu-tahuan aja. Berat gue dulu 45. Sekarang gua ngikut, yang pada belum ikut itu tuh. Iya. Gua ikut tuh John. Ya, duanya ikut ya. Gua nimbang berat 72, target 62, buset 10 kilo John. Gua malam-malam makan sate padang gua malam-malam. Minimal boleh ikut yang berapa? BMI-nya dihitung. BMI-nya di atas 24. Gua 28 gua. Kalau BMI-nya di atas 24 ikut. Body mass index. Paling gede setek 38 BMI. Tinggi badan kurangnya 110. Bagus suruh ikut. Iya bagus Rohani Jono itu yang mau Iya, ikut. benar. Hadiahnya lumayan loh. 1 juta. Juta. Oh, ini ya. Nomor
Males lari. Tiap pagi sore. Naik gunung ya. Naik gunung itu betul. Ya. Nah, electricity is source of this hazard. Jadi gini, ya. Electricity ini adalah sumber dari malapetaka ini ya. All hazard are equal important. All hazard are of equal important. Jadi semua bahaya ini adalah sama. Kalian pernah lihat nggak ada ledakan pabrik tepung? Itu paling bahaya tuh, habis itu pabrik tepung ledak. Terus yang paling sering adalah ledakan tambang batu bara. Itu yang paling sering. Kenapa? Karena debu-debu batu bara itu langsung jadi bahan bakar. Nah, terus kenapa? Karena semakin kecil partikelnya, maka akan semakin mudah terbakar. Contoh yang paling gampang, ya. Material api kan ada 3 tuh. Oksigen, bahan bakar, sama panas, ya kan? Nah, kita belajarnya yang paling mudah itu di sepeda motor, sistem pembakaran engine. Supaya mempermudah itu meledak, akhirnya apa? Di karburator kan dicampurin udara sama bensin. Betul nggak? Ada namanya gas mensel, pengabutan. Kalau ya udaranya kebanyakan, nggak enak, berbet. Bensinnya kebanyakan, berbet juga. Ya kan? Harus balance. Jadi gitu. Nah, makanya sebetulnya, electricity is source of this hazard. Electricity-nya dari mana? Dari busi. Percikan api dari busi. Ya. Nah, material in the air, ada apa? Ada udara. Udaranya dari mana? Ya karbu itu. Karbu injection sama kan prinsip dasarnya. Untuk mencampur udara dengan bahan bakar. Ya. Bahan bakar sama udara dicampur, dibakarnya pakai apa? Pakai listrik. Oke ya. Nah, ini lesson fokus on eliminating electrical hazard. Jadi kita berusaha untuk mengeliminasi ya bahaya-bahaya dari listrik. Lanjut. Nah, contoh 1 ya. Worker electrocuted when the ladder came in contact with overhead power lines. Case 2, worker electrocuted when mast came in contact with high voltage overhead line. Ini ada karyawan kesetrum pada saat tangganya nyenggol overhead power line atas. Ya. Lanjut lagi. Kasus ketiga, ya, worker changing energized ballast on light fixture was electrocuted and fell to the concrete floor while working from an 8-foot ya fiberglass step ladder. 8 kali 30 berapa? 2,40 meter kan? Kesetrumnya sih nggak bikin mati, jatuhnya. Ya, jatuhnya. Udah jatuh ketiban tangga digigit anjing. Siram cat nih. Ya kan? Udah gara-garanya kenapa? Dia lagi ngecat, kesetrum, jatuh, ya kan? Jatuh, bawahnya ada anjing herder. Udah jatuh, udah kesetrum, jatuh, kesiram cat, gigit anjing. Tangganya jatuh juga, niban. Sedih banget itu. Tangga. Kalau ibarat jamu, komplit bener deh itu, mahal. Ya. Leo. Ini guys Leo, pengkor kakinya. Lanjut. Ya. Nah, ini electrical hazard dari Amerika Bureau Labor Statistics. 156 setrum di tahun 2014. Naik dari 141 di 2013. Ini yang dilaporin. Yang belum itu usia lebih banyak lagi. Gua rasa juga engineering tiap hari ada yang setrum nggak lapor aja. Ya kan? Ya nggak? Gitu aja. Ada yang
Paling juga keluarnya ya anjing. Gitu. Hah? Oh, gitu. Ya gitu dah. Ya kalau Pak, izin dulu Pak. Hah? Iya. Mau mandi mas. Lanjut. Nah, nah ini adalah the types of electrical hazard. Jadi contact with overhead power line nih, hati-hati. Ya, makanya kalau bawa apa-apa lihat atasnya ada powernya apa enggak. Overhead and buried power lines carry extremely high voltage. Kenapa? Ya, orang lagi lewat, lu senggol, akhirnya dia lewat ke tempat lu. Ya, ini elektriknya kan lewatin di sini jadinya. Ya. Risk electrocution and risk burn and fall. Kebakar sama jut. Nah, terus ini kren. Crane are not the only equipment that can reach overhead power line. Use of ladder or suspension in main basket under or near power line are raised. Lanjut. Nah, the covering on an overhead power line is primarily for weather protection. Therefore, workers need to know that if they touch a power line, cover or bare, that is probable. Ya, jadi kemungkinannya adalah mati, bukan sakit lagi. Ya, kemungkinannya itu bukan luka, bukan sakit, tapi kemungkinannya adalah mati. Coba diklik yang ini. Mendingan mati sih daripada sakit nyusahin. Mati gampang, ya kubur aja udah selesai. Listrik boleh salahin. Ya itu turunin ya video. Ada videonya kan? Naik ada kok videonya. Ya. Ini sudah kirim. Nih. Klik aja. Nah, ya. Oke, coba apa? Klik aja. In the U.S., hundreds of construction workers die every year while on the Tuh, ya di Amerika aja ratusan orang mati tiap tahun. Sama di sini. The third leading cause of these deaths is electrocution. Electrocutions cause 1 of every 10 construction worker deaths, with nearly 70 deaths in 2011. But these deaths can be prevented. The video you're about to see shows how quickly contact with overhead power lines can result in the electrocution of a worker. The video will also show what employers must do to ensure that the work can be done more safely. Employers have a responsibility to provide a safe workplace and protect workers against possible hazards. You'll see that training workers. Di Indonesia kalian harus lebih hati-hati. Kenapa? Pada saat tunggu jadi konstruksi belum mati dicor sekalian. You're about to see deal with deaths of construction sites. Dicor lu sekalian. Two construction workers placing a section of pipe in a trench next to a road. Place it on the ground, close to the train. While one worker operated the crane, another worker was on the ground, helped direct the pipe toward the ground near the train. The worker directing the pipe had one hand on the tag line, which was attached to the rigging used to lift the load. As the crane operator began to move the pipe, the crane's boom contacted an overhead power line. The electrical current traveled through the boom, down the load line, along the tag line, and he died instantly. Let's look at the events leading up to this tragic incident and see how it could have been prevented. The worksite did not have many of the required controls in place to protect workers from overhead power line hazards. For instance, before the work started, the employer had not set up the required clearance distance to keep the crane a safe distance from the overhead power line. Let's take a look at the same work area, this time with proper precautions in place. All workers are trained. This includes the crane operator being certified, and the rigger and spotter.
fully qualified. Because the line is live or advertised, the employer has taken steps to keep a safe distance from the power line. The foreman obtained the voltage of the overhead power line 7.200 volt. Lumayan. based on the 220 aja nyosor. distance of the current from the power line. Ya kan? A pre-job safety planning meeting was held. Flags are set up to show the boundary that must not be crossed. A non-conductive tag line is used to control the movement of the pipes. The truck is no longer directly below the power line, and a split is on site with a two-way radio to communicate with the operator. Higher voltage lines will require greater minimum safe distances and additional precautions than those shown here. Now, as the pipe is moved, the boom remains a safe distance from the power lines, and the worker Ya, safely jadi cuts dia the pipe harusnya through. geser, terus dikasih apa? There Barrier. are several options employers can use. Nih barriernya nih, untuk mencegah supaya boomnya nggak nyenggol Not always kabel. and the precautions could be different than those shown here. Construction deaths from electrocutions are preventable. Tuh. The precautions shown here save workers' lives. Safe crane operation requires it could be the difference between life and death. If you'd like more information, contact OSHA at www.osha.gov or 1-800. OSHA itu dia K3-nya Amerika, ya. Indonesia K3-nya nggak jelas tuh. Oke, ya. Nah, di sini ya kejadian tuh kemarin, cuman bedanya motor AC. Orang kejedot sampai mentah jatuh ke jengkang. Hah? Ya, nggak tahu. Joko juga. Ya, Joko itu kerjanya. Mana tadi? Ajar tuh. Ya. Bener nggak? Kejadiannya itu sama. Ya, harusnya coba dikasih sebelumnya mungkin ada portalnya. Ya aja. Tuh. Kasih tiang tuh. Jadi orang kepentok itu dulu. Ya. Yang naruh di situ siapa ya? Gue ditanya, bisa nggak dinaikin lagi? Nggak bisa pak, itu atasnya ada pipa 2 biji, ya nggak? Iya. Ya, lanjut. Nah, contact with energized source like part, the major electric shock and burn. Electric shock occur when the body become part of the electric circuit. Intinya ini, lu akan kesetrum kalau ya tubuh lu menjadi bagian dari rangkaian elektrik. Electric circuit itu artinya rangkaian listrik. Kalau enggak, aman. Makanya selalu pakai sepatu safety. Ya, aman. Ya, ini entrance, ini exit. Entrance ini apa? Masuk kan? Exit ini keluar. Kalau di sini lu tutup pakai sepatu safety, berarti kan nggak ada exitnya. Aman. Ya, aman. Lanjut. Nah, severity and effect of an electrical shock depend on a number of factors. Pathway through the body, amount of current. Ya, pathway ini yang lewat ke badan lu, lewat mana? Kalau lewat mata ya mati langsung, ya dekat otak ya langsung mati. Ya kalau di jempol ya enggak, ya gitu. Amount of current, jumlah dari ampere. Length of time of the exposure, berapa lama? Kita lagi ini paling juga berapa lagi? 30 kalau masalah. Length of time of the exposure, jadi apa? Waktunya, lu setrumnya berapa lama? Kemudian kulitnya basah atau kering. Air, great conductor, allow current flow more easily in wet condition and through wet skin. Jadi hati-hati kalau basah. Ya kalau basah itu lu lebih gampang basah strum. Nah yang di pool terutama. Ya hati-hati ya. Gitu. Laporan tamu untuk kesetrum di pool. Hah? Laporan tamu kesetrum di pool 2 kali. Iya dulu. Mungkin yang kan itu kan itu kan cuma 12 volt. DC. Yang penting itu saya jurnal take gratis. Oh iya. DC itu. Ya. Nah ini current ya di bawah 1 miliampere. Generally not perceptible, jadi nggak berasa.
1 miliampere fan finger, 5 miliampere slide shock valve. Not painful but disturbing. Nah, sakit tapi mengganggu. Afraid individual can let go. Strong involuntary reaction can lead to other injury. Nah, ini 6 sampai 25 miliampere buat perempuan. Painful shock, loss of muscular control. Kebayang kan? 25 miliampere loh. Ya, 25 per 1000 miliampere, nggak sampai 1 ampere. 9 sampai 30 miliampere buat lelaki, ya. Sama, let go range masih bisa dilepas. Ini 50 sampai 150 extreme pain, respiratory arrest, severe muscular contraction, death is pasti kemungkinan mati. 1 ampere sampai 4,3 ampere. Rhythmic pumping action of heart is muscular contraction and nerve damage occur, death likely, mati. Nah, ini 10.000 miliampere, 10 ampere. Cardiac arrest, severe burn, death problem. Cuma mati 10 ampere. Nah, ini 1 sampai 4. Nih kemungkinan mati. Makanya hati-hati di rumah itu kan. Kalau yang itu kan biasanya 4 ampere, ya kan 900 kan? Iya. 4 ampere. Hati-hati nih, kemungkinannya mati juga. Apalagi di sini gede-gede. Ini lebih parah, ya kan? 11, ya, itu dia. 10 mending 20, ya kan? Dada aja loh, makanya gua wanti-wanti, hati-hati, ya. Nggak usah sok-sokan. Kenapa? Karena tetap, ya, satu yang ngerasain kalian, yang tanggung jawab saya. Itu ya, jadi gitu, hati-hati ya, hati. Lanjut. Nah, type of electrical damage or bare wire. Nah, ini kabel rusak, ya. Fault currently may travel through a body causing electrical burn or death if power supply nggak di-grounded, ya. Terus rusak, live part or bare wire. Jadi ada kabel telanjang atau kabel terkelupas, ya. Kalau bulat telanjang sih enak dilihat, ya. Kabel telanjang kan gak enak. Apa? Kalau lu senang ya nggak apa-apa, gue sih enggak, ya. Ya, yang penting kasih sayang dan setia. Extreme condition and root treatment can change electrical equipment from safe to hazardous. Jadi gini, ya. Ekstrim kondisi sama lu pakainya kasar, ya. Root treatment itu pemakaian kasar bisa merubah electrical equipment dari aman jadi bahaya. Makanya lo kalau pakai alat-alat jangan jorok, habis pakai dibersihin lagi, benerin lagi, ya. Nih kayak begini nih, baju pada kotor, ntar gua nih komplain nih. Udah ada jas hujan, udah jadi jas hujan dong. Jangan jas hujan juga, pelerayang memang lu pada. Minta ke aku. Kan konyol banget ya. Bawa Makanya hujan. engineering baru di sini doang, kali lah SCBD gue dikomplain baju kotor. Beneran gua. Selama karir gua di engineering hotel gedung belum pernah gua dikomplain anak bawa baju kotor di sini doang. Suruh kerjanya ini kali Pak. Hah? Iya suruh kerjanya Enggak lah, awal tapi ya. karena tetap lu salah ya, nggak protek. Misalnya gitu. Cuman ya di tempat lain mungkin dimaklumi, di sini enggak. Tempat lain dimaklum kan ya namanya gue engineering. Kasih Pak Supri biar dicor. Kok kamu Iya. bisa sehati? Nah, defective equipment or tool. Jadi equipment sama tool yang rusak ya, yang berubah fungsi. Ini kabelnya terkelupas ya. Ini juga sama nih contoh-contohnya ya. Hati-hati semua. Oke, lanjut. Apalagi benda-benda yang berputar. Improper repair. Perbaikan yang tidak proper. Example of accident, ballast strap not replaced after repair, electrocution of 11-year-old boy. Ya, cutting of bleed resistor or capacitor cause 370 volt shock. Remove
moving and leaving of terminal insulator or capacitor ya. 440 volt shock. Lanjut. Nah, extension flexible cord care connection capacity. Klaim lagi. Imajinasi. Bukan manual ya. Siapa nih kelakuan ini? Kayak nanti. Itu di B3 ada itu. Kenapa? Karena ini kalau misalkan kalian ketemunya besi, ya kan bisa luka, ya. Lanjut. Nah, kemudian capacity affected by size of wire. Ini ada 14 gauge, ini 15 ampere, 12 gauge 20 ampere. Length of the cord ya, panjangnya dari length of the cord itu panjangnya dari kabel gulung tadi. Extension ya, kabel gulung. Ya. In general, any cord over 100 feet. 100 feet itu berapa? Ya, pokoknya apa namanya 10 feet itu 3 meter. Berarti kalau 100 feet 30 meter. Requires one size larger cord. 14 gauge to 12 gauge nih. 14, 12. Ya, ini masukin kabel segini, ini ukurannya ukuran 12, ini ukuran 14. Oh, lanjut. Nih, 14 ini 15 ampere. 12 ini 20 ampere. Lanjut ya. Nah, power strip ini sama nih. Can be overloaded because of multiple plug arrangement. Kebanyakan apa? Plug. Must have overload protection but often malfunction causing fire. Use fixed wiring when possible. Jadi ini yang kerapnya. Overloaded because of multiple plug arrangement. Kelebihan steker. Jadi kalian nggak boleh nih, makanya ya kalau orang lain boleh salah dengan alasan tidak tahu, kalau kalian kan udah belajar. Ya, makanya bikin malu kalau sampai nggak tahu. Ya, sama aja, cuma nanti kalau posisinya kayak saya, kalian udah bingung. Kenapa? Mobil rusak dibenerin sendiri di komen. Kayak gak punya duit aja lu bagi-bagi rezeki apa sama orang. Ya kan? Begitu mobil kita bawa ke bengkel, katanya anak teknik mesin gitu ya, bawa ke bengkel tai emang gitu. Pokoknya hidup lu gak ada yang bener dah. Hidup lu gak ada yang bener. Sama kayak di rumah juga gitu. Katanya DOE ngurusin hotel, aku matinya gak dibener-benerin, kasih orangnya semua. Bagi-bagi rezeki. Ya kan? Kan begitu ya, hidup lu ntar kalau posisi kayak gue, hidup lu udah gak ada benernya dah. Ya. Lagi bongkar moljoin kan gitu kan, bongkar lagi asik-asik di komen ya kan. Kayak gak punya duit aja ke bengkel, bagi-bagi rezeki kan sama orang gitu ya. Paling gue nyatinnya PR lo gitu. Ntar giliran kita kasih ke orang disengin lagi, katanya anak teknik mesin gitu aja kasih kayak dia taruh di bengkel. Susah deh pokoknya hidup lu dah. Lanjut. Portable heaters and appliances. Nah ini bahaya juga ya. Manufacturer recommendation not follow. Dia nggak dipakai nih. Manufacturer recommendationnya nggak diikutin. Do not plug into a power strip. This cause overload and fire. Ya. Tuh. Ya. Jadi ada peringatannya semua ya. This cause overload and fire. Lanjut. Nah, maintain safe distance from overhead power lines. Ya, ini stay away, follow the tables on the safe overhead clearance distance for various line voltage. Coba diklik. Dua. Nggak mau sih. Terus YouTube aja lah. In the U.S., hundreds of construction workers Ay, died udah tadi. while on the job, with over 700 fatalities just in the year 2000. Nah, 700 orang mati udah. Balik lagi aja. Nah, lanjut. Nah, ya. Nih, minimum clearance distance. Nominal, KV
3 meter. 50 sampai 200 kafe 15. Di sini nggak ada, ya. Lebih dari 1000 kafe ini nggak ada ini. Paling tinggi ini Amerika aja cuma 800 kalau nggak salah. Di sini paling gede ini 500. Ya di Indonesia paling gede 500 kafe. Karena gue ngajar transmisi daya. Kita nggak ada, kita paling gede 20. Nah ini pun 20, hati-hati ya, harus 10 feet 3 meter. Kayak saya wanti-wanti kalau yang panel TM tuh hati-hati, ya jangan macam-macam. Kenapa? Lu pas turun 20 aja sakit, apalagi 20.000 kan. Ya lanjut. Nah ini GFCI ya, ground fault circuit. Ini detect ground fault and interrupt electrical current. Lanjut. Ya, nih temporary portable GFCI circuit breaker. GFCI ini dia cintil-cintilannya nih kalau dia swing trip. Nah, inspect portable tools and extension cord. Ini workers need to inspect extension cord prior to their use for any cuts off or abrasion. Ya, electric hand tools that are old, damaged or misused may have damaged insulation inside. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena yang menyelamatkan Anda dari listrik adalah insulation. Yang menyelamatkan Anda dari listrik apa? Insulation. Insulation yang bermasalah, terus berarti ya insulation yang bermasalah, terus. Nah, use power tools and equipment as designed. Kalau mau pakai apa-apa, ikutin desainnya. Follow tool safety tips to avoid misusing equipment. Hati-hati, ini sering nih kita nih alat yang seharusnya nggak dipakai buat apa dipakai. Follow manufacturer's instruction. Ikuti instruksi dari pabrik. Lanjut. Common example of misuse equipment. Nih, ya contohnya. Tuh yang tadi tuh, jepit. Ya, ini paku goblok banget ya. Sama, ini juga nih. Ini kabel apa nih? Kabel telepon ini buat listrik. Sering gua nemuin di proyek. Yang penting nyala pak, ya bener nyala. Cuma kan bukan peruntukan. Yang paling ngeri lagi apa? Pada bikin ini pemanas air pakai sendok. Nah, ini benar-benar tuh. Ya kan? Buat ngopi. Hah? Kita tenang. Iya, itu dadakan buat ngopi. Kakalan. Ya, bisa. Tapi kan kalau senggol bacok lu. Kan konyol ini ya. Lanjut. Tool safety tip, never carry a tool by the cord. Nih ya, artinya apa ini? Nah, kabelnya jangan ditenteng, jangan tenteng kabelnya. Gue cekek lu kalau gue ngeliat lebaran kabelnya ditenteng. Ya, karena ada kabelnya tuh, jangan dipegang kabelnya. Ya, never yank the cord to disconnected. Ya, never yank the cord to disconnected itu apa? Main cabutnya dari jauh. Ya, kan ada palanya tuh. Ya, kadang-kadang palanya nempel, palanya pegang, cabut. Bukan dari jauh ditarik. Keep cord away from heat, oil, and sharp edge. Ya, panas, oli, sama sudut-sudut yang tajam. Disconnect when not in use and when changing accessories such as blades and bit. Nah, artinya apa? Misalkan lu lagi megang gerinda potong, gerinda tangan. Pada saat lu ganti matanya, cabut. Ya. Takutnya kepencet. Ya kan? Komplak jempol lu. Ya kan? Nah, itu bahaya semua. Ya, lu lagi ganti apa? Ganti matanya bor apa segala macam, cabut aja. Jangan dipegang. Ada bibir ya. Ah, lu masih goblok deh. Siapa sih? Direm, ada somplak. Dulu masih Mio dulu DHD-nya ya? Iya masih Mio nelfonin gua bilang udah tenang aja gua yang ngurusin. Yang paling lucu sih ini siapa? Irfan ya.
saya udah punya duit pak, udah di mana? Pak ini gimana pak? Saya nggak punya duit dulu di aja, bayar. Tenang aja lo. Tahu. Ini pak, tadi bagaimana pak? Tadi bagaimana pak bayarnya gini? Udah tenang aja gue yang bayar, tadi lu di aja terus. Lu nyari kopi gue. Ya, nggak apa-apa buat lucu-lucuan ya. Disconnect when not in use and when changing accessories such as blade and beads ya. Jadi kalau lu ganti potongannya, ganti mata bornya itu dicabut ya. Lanjut. Avoid accidental starting. Do not hold finger on the switch button while carrying a plug-in tool. Jadi kalau pada saat lu dicolokin jangan dipegang di switchnya. Ya, jadi kenapa? Jadi kalau orang lu megang sesuatu itu jangan di pas pencetannya atau apanya ya, dipegangnya tempat lain. Karena apa? Takutnya ada accidental starting, nggak sengaja on. Use glove and appropriate footwear ya. Nih tuh, pakai apa? Sarung tangan dan appropriate sepatu footwear. Jadi memang seperti ini, sepatu safety, sarung tangan dan lain-lain. Store in dry place when not using. Jadi tempatkan di tempat yang kering pada saat tidak dipakai. Kita kan udah punya box tuh, ya kita udah punya box, simpen di box, udah dicat juga, ya. Kapan mau dipakai tuh John? Belum dipasang. Rodanya punya roda. Udah ada kan rodanya? Ada rodanya. Udah pasang. Kelas? Iya. Kelas aja. Ada si Asep kan? Iya. Paling mungkin besok lah mana saya masuk biar di progres. Lanjut. Don't use in wet atau damp environment. Damp ini lembab ya, basah. Keep working area well lit ya, jadi tetap baik. Ya. Ensure that cord do not cause a tripping hazard ya. Jadi cordnya itu nggak menyebabkan lo jatuh. Serimpet istilahnya ya, serimpet. Remove damaged tools from use. Jadi kalau misalkan ada peralatan yang udah rusak, jangan dipakai lagi. Kemudian use double insulated tools. Jadi pakailah alat yang insulasinya ada dua atau double, jadi lebih aman. Lanjut. Nah kemudian ikutin ini lockout take out prosedur. Tadi kita pertama udah lihat ya namanya LOTO, Essential Safety Procedure. Ini sangat safety. Protect worker from injury while working on their electrical circuit and equipment. Prevent contact with operating equipment parts such as blade, gear, shaft, etc. Ini tadi saya bilang, lockout take out ini hal yang terlihat simpel tapi banyak bunuh orang. Banyak apa? Banyak bunuh orang ini. Oke, lanjut. Nah, LOTO prevent the unexpected release of hazardous gas, fluid, or solid matter in area where workers are present. Jadi dia ini mencegah. Jadi lockout take out ini sebetulnya bukan cuma buat listrik, buat gas, buat air, buat minyak dan lain-lain. Supaya apa? Supaya pada saat ada pekerjaan orang itu tidak terdampak. Nih warning. Lockout, all machinery prior to servicing failure to comply will result in disciplinary action. Artinya apa? Kalau lu mau ini, lu bakalan di SP. Ya. Kalau kalian nanti ngalamin kerja di oil company, itu gila, lecet dikit dikumpulin semua. Ada karyawan napaku dikumpulin semua tuh. Kenapa? Ya, karena mereka benar-benar zero accident atau zero fatality. Dia bahaya. Masalah kecil aja itu triggernya bisa gila-gilaan. Contoh yang paling banyak adalah tuh kemarin penumpang kebakaran. Ya terus ada lo kalau nonton film namanya Deepwater Horizon. Ya, tuh nonton tuh bisa nyata. Dan belum lagi yang lain-lain. Jadi gitu. Kenapa? Karena kecil aja itu masalah. Lanjut.
Nah, power source identification, mark all breaker accordingly for the circuit they protect. Nah, jadi ini ada addressnya. Ya, MCB-nya ada addressnya. Di sini kan juga udah tuh. Walaupun pakai spidol doang atau tulis pakai pensil atau pakai pulpen, kasih apa? Solasi kertas ya. Iya. Ya. Bikin itu, ya, koordinasi tuh sama siapa? Jono, Reja tuh, Gus. Nanti di print sama Sri. Iya siap. Tempel di apa namanya? Tempel di panelnya. Ya, nomor 1 apa ya? Nomor 1 ini apa? Janda kembar ya. Lagi siapa ya? Pakai mesin stiker kan bisa. Hah? Pakai mesin stikernya. Kita Ada. mesin ini Ada ya. tinggal beli tuh cuma. Kemarin aku beli kertasnya. Si HR juga punya. Kalau ribet-ribet mah tinggal angka aja terus lu print begini. Iya. Ya, tempel di Tapi punya sih nggak ada. Hah? Sini ada. Ada, kalau pernah beli. Label. Ya, nah, identify all voltage with proper labeling. Jadi berapa volt semuanya ya. Mark all disconnect pin accordingly for the equipment they service. Jadi pada saat dia pakai lopot tekot nih tadi ya. Yang incas itu ya, lift S2 nya stuck ini. Saya level 17. Saya Ya udah. Masukin di itu tuh, masukin di apa? Log lift. Ya, nih bentar lagi buka. Establish yang melakukan AEGCP ya. Power tool, maintain, set condition. Kemudian ini employer requirement, Kamu nggak masuk. proper guarding, provide training, auto, ya, proper use of flexible cord and power strip, ensure proper identification power source. Nah, what's wrong? Apa Ya, yang salah? apa yang salah? Digulung. Bukan. Bukan. Dekat air, Orang tahu. ya, basah, ya, terus ini muter-muter nggak karuan, garingnya berantakan. Lanjut. What's wrong nih? Kain pel ya. Kayak pel taruh di sini. Ya. Apa itu? Sampai. Lanjut. Ya. Nah, nih mau let's cek. Nanti kalian ini lihat. Lanjut. Lanjut. B. Kill by electrical shock. Shock. Electrocution. Nih balik deh, balik. Electrocution. Electrocution. Balik. Nih rip. Electrocution. Nah, mau namanya siapa di sini? Ya, tinggal pilih. Mau dibordir apa stiker? Lanjut. Arc flash can reach up to minimum maximum temperatur lebih ya 250 volt. Lanjut. Kemudian 35.000 malah. Lanjut. Mas current 0 ya 0. Lanjut. GFCI. Lanjut. Non volt. Lanjut. Ya yang mana nih? Keeping cords away from heat, oil, and soft edge. Ya lanjut. Ya nah. Responsible for destroying apparaturan di energize. Siapa coba? Lanjut. Employer. Ya. Base ya. Oke. Kalian namanya tahu. Jadi saya itu aja. Jangan lupa itunya apa? Trainingnya 2 jam ya. Kirim itunya apa? Kirim linknya. Oke ya, jadi mudah-mudahan gedung kita aman. Amin. Ya. Mudah-mudahan safe. Kenapa? Ya karena engineering itu tugasnya adalah kita menjaga tempat cari makannya orang banyak. Ya. Matiin aja. Kita menjaga tempat cari makannya orang banyak, bukan cuma engineering doang. Ya, tapi
ada surikiti, ya, ada housekeeping, ya, ada front office dan lain-lain, dan semua yang ada di sini. Jadi tugas kita adalah menjaga itu. Dan ingat, ya, our building is our bread and butter. We have to take care our building. Jadi gedung kita ini tempat kita cari makan. Makanya kita harus menjagain. Jangan pernah membolongi kapal yang kita tumpangi. Kenapa? Pada saat kapal itu tenggelam, kalian juga ikutan tenggelam. Itu satu. Kemudian ada lagi juga sama, jangan pernah mengencingi sumur di tempat kamu minum. Ya. Karena apa? Karena jangan pernah mengotori atau merusak tempat kita mencari nafkah, sumbernya. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita dapat hari ini, ya, kita bisa mendapatkan manfaatnya, ya, terus bisa safety dalam bekerja. Safety itu sebetulnya bukan hanya dalam bekerja, tapi setiap langkah kita itu harus safety. Sebab apa? Sebab kecelakaan bisa berakibat pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Orang lain yang seharusnya tidak celaka, gara-gara kita jadi celaka. Contoh, misalkan, ya, amit-amit ya Bang Bayi, satu gedung kebakaran, habis, ya, yang nggak tahu apa-apa ikut di PHK, yang nggak tahu apa-apa ikut di minim-minimnya saya kena perbal, ya. Dan itu sama kejadian teman saya chief engineering lagi ngopi, tiba-tiba scaffolding ambruk, mati, ada yang mati beberapa orang. Besokannya selama 6 bulan wajib lapor, kan tai kan gitu ya. Makanya hati-hati, ya itu resiko jabatan. Resiko jabatannya hati-hati ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman semua, safety first. Safety adalah yang nomor 1. Oke?